Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber dimanapun saudara berada. Apa kabar hari ini? Saya percaya dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Kalau kita bisa berjumpa di hari ini, walaupun hanya melalui online ya, melalui YouTube, itu juga karena Tuhan yang berkenan dan tidak menutup kemungkinan dan tidak ada perkara yang mustahil satu saat kita bertemu secara onsite. Apakah saya yang pergi ke tempat saudara atau saudara yang datang ke tempat saya? Haleluya. Nah, mari kita selalu datang kepada Tuhan, kita berlindung pada Tuhan dan kita berjalan bersama Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Sebab ada banyak orang tidak lagi memiliki hari ini. Kalau kami ada hari ini semua karena Tuhan dan tidak ada perkara yang kebetulan di dalam Engkau. Engkau izinkan kami ada hari ini, itu artinya kami punya tanggung jawab. Dan karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami semakin mengenal kebenaran dan semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, saya katakan bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Kita belum kenal secara dekat, secara onsite begitu ya. Tapi saudara bisa kenal saya melalui online seperti ini. Ini cara Tuhan untuk mempertemukan kita. Dan saya senang, bersuka cita, bangga selalu hadir dalam kehidupan saudara. Apakah itu dalam perjalanan saudara, saudara sambil melihat YouTube atau di rumah saudara. Saya tidak tahu di mana saudara berada. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa saudara, saya pastikan sedang menonton atau mengikuti atau menyimak tayangan Sahabat Galilea ini dengan firman Tuhan setiap hari. Amin. Baik saudara, di dalam Rut pasal 2 ayatnya yang ke-12, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, nama Rut itu tentu bahasa Ibrani ya, berarti belas kasih. Sesuai dengan arti namanya, Rut ini juga beroleh belas kasih dari Tuhan. Hidupnya mengalami pemulihan dan diberkati oleh Tuhan. Rut bukan orang Israel. Rut ini adalah dari Bani Moab, ya. Nah, saudara kalau baca itu ya. Karena itu sebetulnya Rut ini dalam pandangan orang Yahudi adalah orang kafir. Ya seperti saudara, seperti saya. Dalam pandangan orang Yahudi kita ini kafir. Nah, bagaimana orang yang berteriak kepada kita kafir sementara mereka bukan orang Yahudi? Ya kafir juga. Jadi mereka itu teriak kafir, ya kafir teriak kafir. Ya. Nah, tapi kita jangan membalas dengan berkata kafir juga kepada mereka karena Tuhan Yesus melarang loh. Ya. Orang yang menyebut kafir kepada saudaranya itu harus dihukum. Haleluya. Ya. Nah, inilah kelebihan ajaran Tuhan Yesus ya. Kita yang memiliki Yesus itu indah ya, kita selalu mengalah. Amin. Nah, memang saudara menarik jika memperhatikan kisah
perjalanan hidup seorang Rut beserta Naomi. Naomi adalah ibu mertuanya ya. Rut meski telah ditinggal mati suaminya ya, tetapi dia tetap berkomitmen mengabdi dan mendampingi ibu mertuanya yaitu Naomi yang juga adalah seorang janda. Nah, inilah permintaan Rut kepada Naomi kalau kita lihat di dalam Rut pasal 1 ayatnya yang ke-16 ya. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Ya, saudara lihat bahwa permintaan Rut kepada Naomi untuk diizinkan ya, Rut walaupun sudah janda, artinya anaknya Naomi ya, itu sudah meninggal. Maksud Naomi ya udah kamu pulang aja ke bangsamu yaitu bangsa Moab. Ya. Jangan lagi tambah bebanku karena aku juga seorang janda gitu kan. Nah, sekarang si Naomi ini mau pulang ke Israel, ke Bethlehem. Ya, tempat asalnya. Nah, suami daripada Rut ini kalau saudara lihat ya di pasal 1 ya kan. Naomi ini memiliki suami yang bernama Elimelek dan dia memiliki anak yaitu Mahlon dan Kilion. Ya, kisahnya begini saudara ya, gak enak juga ya kalau nggak bicara kisahnya. Waktu terjadi kelaparan di Bethlehem, bayangkan saudara, Bethlehem itu kan rumah roti ya, tapi kehabisan roti. Nah, mereka mendengar ya si Naomi dan Elimelek ini mendengar bahwa di daerah Moab itu ya tidak terjadi kelaparan. Di sana ada ya bisa ada kehidupan. Maka mereka bermaksud untuk hijrah, meninggalkan Bethlehem, hijrah ke daerah Moab. Karena di Bethlehem kelaparan ya, ada terjadi kelaparan. Nah, tetapi apa yang terjadi sampai di daerah Moab, entah berapa lama mereka ada di sana, Elimelek ini meninggal, ya suami Naomi, dan juga anak mereka yang sudah menikah masing-masing dengan orang sana, yaitu Rut dan siapa namanya yang satu itu, masa saya lupa ya, Orpa ya, Orpa. Ya. Orpa, ya jadi Mahlon dan Kilion ini meninggal juga. Nah sekarang tinggal 3 orang janda nih, yaitu Naomi, Rut, dan Orpa. Nah Orpa itu dia ambil keputusan untuk pulang ke kampungnya. Kenapa? Karena Naomi mau pulang ke Bethlehem. Karena dia dengar di Bethlehem itu Tuhan sudah pulihkan. Ya. Tetapi yang menarik ini Rut mengikutinya. Dan itulah permintaannya pada ayat 16 tadi saudara ya. Ya. Dia katakan bahwa sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini luar biasa. Nah, jadi saudara lihat bahwa di tengah keterbatasan dan pergumulan yang berat, keduanya terus berjuang agar dapat bertahan hidup. Karena Orpa udah ambil keputusan pulang, ya. Naomi juga sudah suruh pulang si Rut, tapi ya di ayat 16 tadi kita baca kan, ya permintaan Rut kepada Naomi.
Maka mereka berdua ini ya sepakat untuk ya bertahan hidup di tengah situasi yang sulit. Mereka mau pulang ke Bethlehem. Nah, perhatikan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin. Karena Amsal pasal 23 tertulis di sana ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Makanya harapan kita di dalam Tuhan. Ya. Nah, dengan caranya yang ajaib, Tuhan campur tangan dalam kehidupan Naomi dan Ruth. Sesungguhnya bisa saja Naomi minta tolong langsung kepada Boas, seorang kaya raya. Tetapi ia sadar Boas bukanlah kerabatnya, melainkan kerabat mendiang suaminya. Akhirnya Ruth meminta izin kepada mertuanya yaitu Naomi pergi ke ladang pemungut bulir-bulir jelai yang terlewatkan dari para pekerja, dan ternyata ladang itu milik Boas. Apakah ini kebetulan? Saudara, apakah ini kebetulan? Boas yang melihat itu tidak marah, malah menunjukkan kasih dan kemurahannya. Ternyata berita kesetiaan dan kebaikan hati Ruth terhadap mertuanya sampai ke telinga Boas. Ya karena itu saudara, ini luar biasa loh. Biarlah kesetiaan kita ini didengar oleh semua orang. Ya. Iya kan? Berita kesetiaan dan kebaikan hati Ruth yang mau terus bersama dengan Naomi yang sama-sama janda, ini sampai ke telinga Boas. Mungkin kita berkata, itu kan kebetulan. Namun saya mau tegaskan, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang kebetulan. Iya kan? Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Cara Tuhan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Melalui Boas, hidup Ruth dan Naomi dipulihkan. Saudara baca sendiri deh bagaimana kisah selanjutnya. Tetapi saya hanya mau katakan di sini bahwa karena kesetiaan dan keteguhannya, Ruth ditolong dan diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib. Walaupun dia bukan orang Israel. Kita ini bukan orang Israel, kita orang kafir. Ya. Yang bukan orang kafir itu hanya orang Israel karena Israel memiliki Allah yang benar. Nah, Allah bangsa-bangsa Alkitab bilang berhala. Allah bangsa-bangsa Alkitab bilang apa? Ya hampa. Tetapi kita sekarang memiliki Allah Israel. Di dalam Yesus Kristus kita sanjung, kita muliakan. Maka kalau kita setia, kita bertekun, pasti kita diberkati. Dengan cara yang ajaib, Tuhan pasti menolong kita. Kita tidak bisa bayangkan sebelumnya apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kita dengar sebelumnya. Ya, itu yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Amin. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ini membuat kami semakin bersemangat bahwa Engkau punya banyak cara menolong kami dan tidak ada yang kebetulan. Dan kami mau komitmen untuk selalu
taat dan setia kepadamu. Allah yang benar, yang hidup, yang disembah di dalam nama Yesus Kristus. Berkati seluruh sahabat Galilea, yaitu seluruh subscriber Galilea Network. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan, ekonomi, anak-anak, suami istri, orang tua, mantu mereka semuanya. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit-sakitan. Semuanya hidup berkelimpahan di masa pandemi COVID-19. Di mana ada banyak orang mengalami kegagalan. Di mana banyak orang mengalami kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Tetapi kami yang percaya dan berserah kepadamu terpelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan